Halo semuanya, kembali ke channel aku, Rona Rudesa. Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat selalu. Jadi guys, ada kabar gembira untuk kalian semua. Kan selama ini kita cuma bisa lihat soal Monbuka Gakuso sampai tahun 2016 aja. Cuma baru kali ini Max merilis soal-soal yang tahun baru, yaitu dari 2018 sampai 2020. Yeay! Yo, mantap. Nah, jadi di video kali ini, dan mungkin akan ke depannya aku bakal ngebahas soal tahun-tahun baru, terutama di matematika, fisika, kimia, dan aku bakal mulai dari tahun 2018, yaitu soal MathB, yang mana tiap tahun pasti susah MathB ini. Nah, cuma aku ingin menjelaskan sebisa mungkin. Dan mungkin aku bakal bahas yang nomor 1 dulu aja. Jadi dari nomor 1 sampai 6. Nanti di video selanjutnya aku bakal jelasin soal-soal yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke nomor 1. Oke, jadi di sini nomor 1 itu jika si X-nya ini lebih dari 0, terus Y-nya itu lebih dari 0, dan si X plus tambah 3Y itu sama dengan 2, maka 1 per XY itu bakal lebih dari atau sama dengan bla 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 dengan kesamaan ketika X-nya ini berapa sama Y-nya berapa. Nah, jadi ini kita ditanya nilai minimum dari 1 per XY-nya ini. Karena kan di sini kan ada tanda lebih dari atau sama dengan kan. Nah, berarti kan kita dengan gampangnya kita pakai yang udah dikasih tahu aja. Berarti kan di situ ada X plus 3Y tambah sama dengan 2. Berarti nomor 1, X tambah 3Y sama dengan 2. Berarti gampangnya adalah X itu sama dengan 2 minus 3Y. Nah, ya kan? Nah, kita masukin nih ke 1 per XY-nya. 1 per XY itu jadi sama dengan 1 per 2 min 3Y kali Y. Nah, itu jadinya 1 per 2Y minus 3Y kuadrat. Nah, cara gampangnya untuk nyari tahu nilai minimum dari ini, berarti kan kalau misalkan nih bentuknya kan pecahan nih, bentuknya pecahan. Misalkan si bagian penyebutnya itu maksimum, berarti si nilai pecahannya itu bakal jadi minimum kan. Nah, dengan kata lain, kita bisa cari nih nilai maksimum dari 2Y min 3Y min 3Y kuadrat. Nah, caranya gimana untuk cari nilai maksimum dari si bagian penyebut ini? Kita langsung pakai turunan pertama aja. Jadi misalkan kita bikin fungsi baru FY itu sama dengan 2Y minus 3Y kuadrat. Nah, berarti kalau kita keturunin F aksen Y, berarti kan 2 minus 6Y. Nah, agar kita bisa tahu nilai maksimumnya berapa, itu harus disamain dengan 0, si turunan pertamanya ini. Berarti kita dapat si Y-nya itu sama dengan 1/3, ya kan? Nah, berarti kalau misalkan X-nya, Y-nya 1/3, berarti otomatis dari sini X itu sama dengan 2 dikurang 3 kali 1/3. Jadi sama dengan 1. Nah, berarti kalau misalkan nih Y-nya udah tahu, X-nya udah tahu, berarti nilai minimum dari 1 per XY itu kita bisa langsung cari tahu. Berarti 1 per XY itu sama dengan 1 per 1 kali 1/3. Berarti sama dengan 3. Nah, ini jawabannya sama dengan 3. Karena itu nilai minimumnya. Nah, karena di sini dia juga nanya kan, X-nya berapa, Y-nya berapa. Karena untuk kesamaan itu, kalau dia kesamaan, with equality, berarti sama aja kayak itu nilai si minimumnya si fungsi tersebut. Nah, berarti
X-nya adalah 1, Y-nya adalah sepertiga. Berarti kelar. Dan ini jawabannya. Gampang kan guys? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, the real number solution, berarti real number solution ini yang ditanya adalah solusi bilangan real dari persamaan 2 pangkat X plus 2 minus 2 pangkat min X tambah 3 itu sama dengan 0. Itu berapa X-nya? Nah, gampangnya kan kalau misalkan ini kan SMA banget ya, jadi 2 pangkat X plus 2, itu kan ada 2-nya tuh. Nah, kita bisa pisahin jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat X. Nah, ini sama aja kan kayak X plus 2 kan. Nah, terus di situ ada 2 pangkat min X tambah 3. Itu sama dengan 0. Nah, 2 pangkat 2 kan kita gampang kan ngitungnya. Jadi 4 dikali 2 pangkat X. Nah, karena ini sih kan 2 pangkat min X. Nah, biar sama dengan 2 pangkat X juga, berarti kita rubah bentuknya jadi 1/2 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Nah, gampangnya kita bisa misalin aja nih, let 2 pangkat X itu sama dengan A. Biar kita gampang ngitungnya nanti. Nah, jadi pas udah kita ganti dan di sini kan ada pecahan kan, yaitu jadi 1/A. Nah, biar gampang itu harus dikali 2 kali A di kedua persamaan. Nah, jadinya itu bakal jadi 4A kuadrat minus 1, karena udah dikali A. Karena ini juga A doang, tapi dikali A lagi jadi A kuadrat tambah 3A. Nah, itu sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa faktorin kan. Kalau kita faktorin itu jadinya A plus 1 dikali 4A minus 1 sama dengan 0. Nah, berarti ini solusinya ada 2. Solusi pertama yaitu A sama dengan min 1 atau A-nya itu sama dengan 1/4. Nah, berarti karena A-nya tadi itu adalah 2 pangkat X itu sama dengan A, berarti kita bisa tulis kembali kan. Ini min 1 atau 2 pangkat X-nya itu sama dengan 1/4. Atau 1/4 itu adalah 2 pangkat minus 2. Nah, yang ini itu nggak bisa. Kenapa? Karena bilangan berpangkat itu nggak bakal jadi nilainya negatif. Itu cuman solusi yang tidak real atau imajiner. Nah, maka kita cuman dapat persamaan hasil solusinya dari sini. Berarti X-nya sama dengan minus 2. Nah, jadi ini cuma single solution doang. Dan ini jawabannya minus 2. Sip. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jadi, A sama B ini konstan. Jika polinomial berikut itu divisible, berarti habis dibagi sama X min 1 kuadrat. Maka A sama B-nya itu berapa? Nah, sebenarnya kalau misalkan nih, ini kan dia kuadrat kan, X min 1 kuadrat. Ini yang artinya kalau misalkan kita pakai teorema nilai sisa bagi, yang mana misalkan kita masukin 1, itu harus sama dengan 0. Nah, tapi kan ini juga X min 1 kali X min 1 kan, yang mana X-nya cuma 1 doang. Nah, biar maka dari itu nggak ada cara cepatnya. Jadi kita harus seperti manual. Jadi kita buat seperti pembagian biasa gitu. Jadi X pangkat 4 tambah AX pangkat 3 tambah AX kuadrat tambah BX minus 6. Nah, ini dibagi sama X min 1 kuadrat. Berarti kan X kuadrat min 2X tambah 1. Nah, berarti kita harus manual dari awal. Jadi kita kalau misalkan di sini adalah X pangkat 4 dan ini tertingginya X pangkat 2, berarti kita harus kaliin sama X pangkat 2. Berarti kalau kita kaliin ke sini berarti X pangkat 4 tambah kurang 2X pangkat 3 tambah X kuadrat.
Nah, ini kita kurangin. Nah, ini berarti kan habis kan. Kalau misalkan habis, ini jadi, karena ini dikurangkan, jadinya A plus 2 X pangkat 3, ini dikurang jadi A min 1 X kuadrat tambah BX dikurang 6. Nah, selanjutnya kita bagi lagi. Jadi, karena di sini kan X pangkat 3, di sini X kuadrat. Karena di sini ada depan A plus 2, berarti kita harus kali sama dengan A plus 2X. Nah, berarti kalau kita kaliin di sini, jadinya A plus 2X pangkat 3, terus dikurang 2 kali A plus 2 X kuadrat, tambah 1 kali A plus 2X, berarti A plus 2X minus 6. Kita kurang lagi nih. Nah, kita kurangin lagi. Kita kurangin lagi. Jadi A plus, ini kan habis. Jadinya, ini kita langsung kurangin aja. Berarti kan A-1 dikurang, sama dikurang lagi jadi ditambahkan. Berarti 3A. 3A ini kan 4, berarti min 1 tambah 4, berarti plus 3. X kuadrat tambah, nah ini kan B dikurang A plus 2, berarti B minus A minus 2X. Sorry, ini ada kesalahan, jadi nggak ada minus 6 ya, karena yang terakhir kan di sini kan. Nah, minus 6 di sini. Nah, ini yang terakhir. Jadi kita pembagian yang terakhir, karena di sini kan pangkat tertingginya udah sama dengan pembaginya kan. Nah, berarti kita harus bagi dengan 3A plus 3. Berarti di sini kita tulis 3A plus 3. Nah, berarti karena sama, berarti 3A plus 3 X kuadrat. Kenapa nggak ada X-nya lagi? Karena udah sama ya, pangkat tertingginya sama si hasil pembagiannya itu. Nah, terus ditambah, ini 3A plus 3 dikurang kali 2X. Berarti, nah, jadi itu dikurang, atau enggak, ini kan 3A plus 3 itu kan 3 kali A plus 1. Nah, berarti karena dikali 2, berarti 6A plus 1 min A plus 1 kali X. Nah, terus ditambah 3A plus 3, karena dikali 1. Nah, ini udah tinggal dikurangin. Ini ada yang terakhir. Nah, jadi ini coret, ini coret, dan nah, jadi karena di sini itu adalah B minus A tambah 6A, berarti 5A tambah 5A, minus 2 tambah 6, berarti plus 4. Nah, ini bagian dari X. Nah, terus ini dikurangi nih, minus 9 minus 3A sama dengan, nah, jadi itu merupakan hasil dari pembagian tersebut. Nah, karena tadi kan di soal itu divisible kan, berarti hasilnya habis dibagi. Nah, berarti karena habis dibagi, itu sisanya 0. Nah, ini bagian sisanya. Nah, ini nggak kepake sebenarnya, ini cuma hasil baginya aja. Nah, jadi kalau misalkan kita eksekusikan, jadi kedua ruas itu sama dengan 0, berarti kan koefisien dari ini sama dengan 0 kan. Nah, biar gampang, kita cari dulu nih yang ini. Berarti 9 tambah 3A itu sama dengan 0 kan. Nah, berarti dengan gampang kita bisa cari A-nya sama dengan minus 3. Nah, karena A-nya itu sama dengan minus 3, berarti kita bisa hitung yang ini juga. Berarti kan B minus 15 tambah 4 itu sama dengan 0.
Berarti dengan kata lain, B-nya itu adalah sama dengan 11. Selesai, guys. Nah, jadi ini min 3, ini 11. Sip. Lanjut, kita ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jadi pertanyaannya adalah the maximum value of the function sin 3x. Nah, berarti tanya nilai maksimumnya ketika intervalnya itu dari 5/18pi sampai dengan 2/3pi. Nah, sebelum kita ngejawab soal ini kan bentuknya gampang ya, itu cuma sin 3x. Nah, kita tahu bahwa kalau maksimum dari sin itu kan mau 3x, 4x, 700x, tetap maksimumnya 1 kan. Nah, terus minimumnya itu min 1. Nah, tapi cuma kita lihat intervalnya. Intervalnya kan di sini 5/18pi sampai dengan 2/3pi. 2/3pi. Nah, ini gampangnya kita ubah ke satuan derajat aja, berarti kita kali 180 per pi. Nah, berarti ini kalau kita konversikan jadi 50 derajat sampai 180 bagi 3, 60 kali 2, 120 derajat. Nah, di sini kan dia sin 3x-nya itu, maksudnya fungsinya kan 3x kan. Nah, berarti kita kali 3 nih, di ke 3 ke ruas itu. Nah, berarti 150 3x 360. Nah, jadi kita tinggal langsung hitung nilai dari sin 150 sampai 360 itu maksimumnya berapa, terus minimumnya berapa. Nah, berarti kan kalau di derajat diagram Cartesius, berarti kan 150 mulainya dari sini dong. Nah, ini berarti 150 derajat. Nah, berarti kalau sampai dengan 360 derajat, berarti kan dia muternya ke sini. Yang artinya kan dia nggak bakal bakal turun terus, nilai itu bakal turun terus. Jadi ingat aja kalau sin itu dia patokannya sumbu y-nya ini, sumbu tegak y. Ini kan x. Nah, berarti dia turun terus sampai 270 derajat. Nah, berarti karena di sini kan daerah sini kan minus semua kan jadinya kan. Nah, yang daerah kuadran 1 sama kuadran 2 masih positif. Nah, berarti karena makin x ke sana makin turun, berarti yang di 150 itu adalah nilai maksimumnya kan. Nah, berarti sin 150 itu adalah maksimum value-nya, yaitu berapa? Sin 150 sama aja kayak 30 derajat dong jadinya kan. Nah, berarti karena sin 30 derajat berarti sama dengan setengah. Dan minimum value-nya, karena di sini kan si interval itu nyampe ke sini juga kan, yang mana itu 270 derajat, yang mana itu paling minimum, yaitu min 1, berarti jawabannya adalah min 1. Sip. Gitu guys. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jadi pertanyaannya adalah kompleks number, jadi bilangan kompleks. Jadi ini emang materi yang mungkin sangat tidak lazim di SMA kurikulum Indonesia. Nah, jadi kalian harus belajar duluan secara mandiri, karena ini masuk kurikulumnya anak-anak SMA Jepang. Jadi kalian harus benar-benar tahu juga tentang kompleks number. Karena soal max itu emang ngikutin standar mereka gitu. Nah, jadi kompleks numbernya Z sama dengan cos 1/3pi tambah akar min 1 atau I. Ini jadi sama dengan I. Sin 1/3pi. Nah, jadi sebenarnya untuk perkenalan bilangan kompleks, jadi bentuknya itu adalah Z sama dengan A tambah BI. Nah, jadi A-nya itu adalah bilangan real, B juga bilangan real, cuma dia jadi koefisiennya si bilangan kompleks. Jadi kayak imaginary unit kayak gitu. Nah, misalkan ditanya soalnya itu Z tambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3 tambah Z pangkat 4 tambah Z pangkat 5. Nah, jadi kita bisa misalin dulu nih, S itu sama dengan Z tambah Z kuadrat, Z pangkat 3, Z pangkat 4, Z pangkat 5. Nah,
kita bisa kali kedua ruas itu dengan Z. Berarti ZS. Ini biar gampang, berarti Z kuadrat tambah Z pangkat 3 tambah Z pangkat 4 tambah Z pangkat 5 tambah Z pangkat 6. Nah, berarti ini kita bisa kurangin, ya kan? Kurangin, berarti kan ZS kurang S. Nah, berarti kan ini habis kan Z kuadrat, Z pangkat 3, Z pangkat... berarti tinggal Z pangkat 6 kurang Z. Nah, kita kan mau nyarinya nilai S-nya kan. Berarti kan S, Z min 1 itu sama dengan Z pangkat 6 minus Z. Berarti S-nya itu sama dengan Z atau Z pangkat 6 kurang Z dibagi Z min 1. Nah, habis ini diapain? Bingung kan? Nah, jadi ada yang namanya teori de Moivre di bilangan kompleks. Ini benar-benar dasar kok guys. Jadi kalian mungkin bisa nyari materinya di Google dengan mudah. Jadi ada yang emang maksudnya pasti bahas teorema ini karena emang dasar banget. Jadi namanya itu adalah de Moivre. Tapi aku nggak tahu sih guys, ini bacanya benar atau enggak. De Moivre theorem. Nah, teoremanya itu gimana? Jadi, misalkan ada bilangan kompleks Z, itu bentuknya itu adalah cos X tambah I sin X. Nah, ini bentuk dasar ya. Nah, misalkan kita pengen tahu nilai dari Z pangkat N, di mana N itu adalah bilangan asli. Nah, ini dengan gampangnya cuman cos NX tambah I sin NX. Nah, jadi itu teoremanya seperti itu, guys. Nah, berarti kita bisa aplikasiin ke si soalnya ini. Berarti kalau Z pangkat 6, berarti kan kita kaliin si dalamnya si cos-nya itu dikali 6. Berarti kan cos, misalnya sepertiga pi dikali 6, berarti kan 2pi kan. Berarti cos 2pi itu kan, kita bisa tulis dulu deh. Cos 2pi tambah I sin, karena sinnya juga sama kan, sepertiga pi, berarti sin 2pi. Kurang Z, ini kita tulis Z dulu aja biar gampang. Nah, terus ini juga Z minus 1. Nah, berarti kan cos 2pi kan gampang kita hitung kan, yaitu 0. Enggak, cos 2pi kan 360 kan. Nah, berarti 1. Nah, sin 2pi kan 0 kan, berarti I-nya hilang. Berarti tinggal 1 min Z dibagi Z min 1. Nah, berarti kan ini kita bisa hitung dong. Yang mana tinggal bagi aja. Nah, ini kan sama aja kayak minus dari Z min 1 bagi Z min 1. Nah, ini udah tinggal coret. Jadi jawabannya adalah min 1. Jadi gitu doang. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Jadi nomor 6 itu let S be a square with side length 1. Nah, jadi ada persegi yang sisinya 1. Terus T itu segitiga, triangle with side length 1 akar 2, sama R segitiga lagi yang sisinya 1 akar 2 akar 3. Nah, misalkan C itu adalah piramid yang mana alasnya itu adalah si S. Nah, tapi yang sisi tegaknya itu, sisi segitiganya itu jadi sisi tegaknya si piramid itu, biar ngebentuk si piramid. Nah, maka volume dari C-nya itu berapa? Nah, jadi sebenarnya kan ini bentuknya nggak regular kan, jadi kita nggak tahu tinggi dari si piramidnya itu berapa. Nah, jadi kita harus cari dulu tingginya berapa. Nah, misalkan kita pakai top view. Top view itu dari atas kan. Jadi misalkan ini segitiga. Nah, ini panjangnya 1, 1, 1. Nah,
Jadi ini adalah segitiga. Jadi segitiga-segitiganya bisa, karena di sini ada length-nya 1, panjangnya 1. Nah, berarti itu jadi alasnya kan. Jadi alas segitiganya itu yang buat ngetegaknya. Nah, jadi kita bisa gambar seperti ini. Nah, jadi misalkan ini 1, karena si triangle T-nya ini, nah berarti kan sisi yang satunya lagi itu adalah akar 2. Nah, itu kan sisi persegi 1, di sini akar 3 berarti kan. Karena yang si R-nya ini. Nah, ini 1 berarti ini akar 2. Nah, ini berarti 1. Nah, kita bisa cari maksudnya harus cari tahu, karena kan itu bentuknya nggak regular gitu kan. Nah, berarti kita bisa misalin nih, jarak alas dari sini sampai si titik tingginya itu kita misalin X. Nah, ini sama dengan 1 min X. Nah, tapi kan misalkan ini kan dari yang sisi ininya kan, sisinya ini kan ada sisi miringnya, ada si tinggi si piramidnya, sama si alasnya. Iya kan? Nah, kita pengen tahu sisi miringnya dari sini. Sisi miringnya dari sininya ini. Ini bukan yang alasnya ya, alas si perseginya ya, tapi yang sisi miringnya. Jadi kalau misalkan kita gambar, itu jadinya gini guys. Nah, ini tingginya. Nah, jadi ini X. Ini 1 min X. Nah, ini yang kita bakal cari tahu. Ini berapa. Sama ini nanti tingginya bakal ketahuan. Nah, berarti kita lihat dulu nih si segitiga T. Segitiga T itu kan itu bentuknya segitiga sama kaki. 1, 1, akar 2. Berarti ini kita bisa bagi dengan rata, jadi ini cuman setengahnya kan. Setengah akar 2. Nah, karena di sini kan yang jadi alas itu 1. Nah, ini kita mau nyari tingginya kan, karena persegi, maksudnya sudut siku-siku. Nah, berarti kita bisa pakai rumus kesamaan luas. Jadi setengah, Nah, ini kan 1. Ini kan setengah akar 2, berarti di sini juga setengah akar 2, pakai teorema Pythagoras. Nah, berarti kan ini tinggi, ini alas. Berarti kan setengah akar 2 kali akar 2 itu sama dengan tinggi yang ini, yang tinggi dengan ini, yang dimana alasnya jadi 1. Berarti T, aku misalin TC aja, bukan deh, ya, TC aja deh. TC kali sama 1. Nah, berarti kan ini akar 2 bagi 2, 1. Berarti TC-nya itu sama dengan 1 juga. Nah, berarti ini adalah 1. Nah, kita cari yang ini. Nah, berarti di sini kan. Nah, ini segitiga yang satunya lagi, si R. Nah, jadi 1 akar 2 akar 3. Kalau misalnya kalian ketahui, itu adalah segitiga sama siku kan. Nah, jadi dia bakal bentuknya tuh kayak gini. 1 akar 2 akar 3. Nah, berarti kan luas segitiga itu adalah 1,5 kali 1 kali akar 2. Nah, kalau misalkan sisinya alasnya jadi akar 3, berarti ya sama aja kan. Berarti, bukan. Si tingginya nah, jadi si alas yang jadi sisi tegaknya itu adalah 1. Nah, berarti kan kayak gini nih. Jadi kayak gini. Nah, berarti kan langsung aja kan. Berarti si tingginya nah, karena itu kan segitiga sama kaki, sama siku. Nah, karena misalkan alasnya 1, berarti otomatis ini adalah segitiga sama siku kan. Nah, berarti tegak lurus. Langsung berarti alasnya adalah akar 2. Berarti sini adalah akar 2.
Nah, yaudah berarti kita langsung eksekusi. Nah, karena misalnya ini kan tingginya sama kan, pakai teorema Pythagoras berarti 1 kurang X kuadrat itu bakal sama dengan akar 2 kuadrat. Karena ini 1 kuadrat ya jadi 1 kan. Akar 2 kuadrat dikurang 1 min X kuadrat. Nah, berarti 1 min X kuadrat itu sama dengan 2 kurang 1 tambah 2X minus X kuadrat. Nah, ini kan habis nih. 2 min 1, ini 1 habis. Min X kuadrat juga habis. Nah, berarti X-nya sama dengan 0. Dan ternyata karena kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, karena di sini X-nya 0, nah berarti si tingginya ini langsung ke yang alas sini. Jadi kayak gini. Nah, ini adalah tingginya. Nah, tingginya itu berapa? Berarti karena di sini adalah X-nya 0, berarti kita bisa ngitungnya dari sini nih. Nah, karena di sini 1, berarti akar 2. Jadi karena di sini akar 2, di sini 1, berarti otomatis di sini 1. Nah, berarti tinggi dari si piramidanya itu adalah 1. Jadi volumenya langsung kita bisa cari, yaitu 1/3 kali luas alas. Luas alasnya kan persegi, yaitu 1 kali 1. Berarti jawabannya adalah 1/3. Nah, jadi seperti itu guys soal tahun 2018. Gimana menurut kalian? Lebih susah atau lebih gampang dari soal-soal tahun sebelumnya? Yuk komen langsung di bawah. Dan mungkin misalkan kalian punya cara yang lebih wow dan menurut kalian itu bakal mempersingkat waktu banget, kalian bisa komen juga di kolom komentar. Video aku kali ini, di kedepannya aku bakal bahas soal-soal yang lainnya yang terbaru, jadi tungguin aja. Semangat guys! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!